Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa walau tak bertatap muka. Tetaplah yakin bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan doa ini. Mari kita awali dengan menyanyi Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu karena kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuh firman Tuhan untuk menuntun, untuk mengarahkan jalan hidup kami. Oleh sebab itu, bersabdalah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa Kristus yang bangkit itu selalu ada buat kita. Kita baca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 2 hingga 6. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid Tuhan Yesus layaknya anak-anak ayam kehilangan induknya. Mereka ketakutan.
Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan. Seakan mereka tak lagi punya siapa-siapa dan tidak ada yang menuntun hidupnya. Itulah sebabnya Petrus memutuskan untuk kembali pada pekerjaan semula, yaitu sebagai nelayan, menangkap ikan. Pekerjaan yang telah ditinggalkan sekitar 3 tahun lamanya. Teman-temannya pun tinggal mengikut Petrus. Mereka kembali mencari ikan. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, "Mulai dari sekarang, kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, semalaman mereka mencari ikan. Mereka tidak mendapat apa-apa. Semalaman bekerja, hasilnya nihil. Apakah karena mereka sudah lupa cara menangkap ikan? Apakah mereka lupa tempat-tempat di mana biasanya banyak ikan di sana? Bukan, saudaraku. Mereka lupa bahwa Yesus yang adalah guru dan Tuhannya sudah bangkit. Mereka lupa bahwa Yesus tidak mati selamanya. Mereka lupa bahwa Tuhan yang sudah bangkit sewaktu-waktu dan sekonyong-konyong telah berulang kali menampakkan diri kepada mereka untuk mengingatkan bahwa sebetulnya Yesus yang bangkit itu selalu ada buat mereka. Saudara, ketika kita dilupakan, kita merasa sakit hati. Kita pun akan membalas untuk melupakan orang yang sudah melupakan kita. Namun Yesus tidak demikian. Sekalipun Yesus dilupakan, tetapi Yesus tetap tidak melupakan murid-muridnya. Dia tetap ada untuk murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mau menuntun mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Ketika mereka jujur menjawab tidak punya ikan, Tuhan Yesus menuntun mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Saudara, sekali tebar, ternyata jala mereka penuh dengan ikan sehingga mereka tidak kuat untuk menariknya. Kalau semula mereka tidak mendapat apa-apa, sekarang mereka tidak kuat untuk menarik jalannya. Saudara, kita masih berada dalam ketidakpastian. Sampai kapan kita harus stay at home? Sampai kapan kita harus work from home? Kapan anak-anak bisa kembali belajar di sekolah? Kapan kita bisa beribadah di gereja? Diperkirakan masih cukup lama untuk bisa kembali seperti semula. Padahal semua orang agamanya apapun juga sudah berseru kepada Tuhan. Mengapa seolah Tuhan diam? Saudara, yakinlah bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan tetap berkarya. Karena sebetulnya masih banyak orang yang lupa bahwa Tuhan mau, yang pertama, Tuhan mau kita taat. Saudara, untung saja murid-murid Tuhan Yesus pada malam itu tidak ngeyel. "Lawang semalaman kami sudah mencari ikan kok, kami tidak mendapat. Dan sekarang sudah lelah, kok masih harus menebarkan jala lagi?" Saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu taat akan anjuran, saran, nasihat, dan perintah Tuhan Yesus. Dan buah ketaatan mereka mendapatkan hasil yang berlimpah. Saudara, saat ini kita pun diminta untuk taat. Semuanya harus taat pada ketetapan pemerintah yang ada di dunia ini.
Bila menghendaki pandemi ini segera berakhir, maka kita harus tetap taat. Yang kedua, Tuhan juga mau kita percaya bahwa Tuhan yang bangkit itu selalu ada buat kita. Dia menyertai kita, Dia memelihara kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita pasrah dan mengikuti arahan, tuntunan, dan pimpinan Tuhan. Agar sekalipun kita di rumah, sekalipun dari rumah kita bekerja, tetapi karena kita taat akan arahan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Sehingga kita bisa berbagi hasil bagi orang lain yang membutuhkan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan yang bangkit selalu ada buat kita. Dia hidup agar kita pun hidup olehnya. Dia ada untuk menolong kita. Marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan mantap dan tenang, karena Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan berkenan hadir untuk menguatkan kami dalam menghadapi situasi yang masih tidak menentu kapan akan berakhir. Kami tetap mendoakan bagi pemerintah, menteri-menteri yang terkait, aparat negara, aparat keamanan yang terus-menerus mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk taat. Kami mengingat mereka yang susah karena kehilangan anggota keluarga yang sudah Tuhan panggil pulang. Kami mengingat mereka yang payah karena sulit mencari nafkah. Kami mengingat anak-anak kami yang harus tetap belajar di rumah bersama orang tuanya. Tolong Tuhan beri kemampuan dan kesabaran pada para orang tua dalam mendampingi anak-anak belajar maupun bermain di rumah. Tuhan, dengan tuntunan-Mu, kami akan melewati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tutup dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga
berpegang teguh. Saudara, tangan kita tetap dipegang teguh oleh Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah berkarya. Tuhan berjalan bersama kita. Amin.